Opa, Oma, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita jumpa kembali dalam doa keluarga. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami kembali akan mengikuti doa keluarga. Kiranya Tuhan menolong kami untuk bisa mengerti firman Tuhan. Amin. Kali ini kita akan merenungkan satu tema, malang atau mujur. Adapun firman Tuhan akan saya bacakan dari Roma 8 ayat 26 sampai 28. Firman Tuhan mengatakan demikian. Demikian juga roh yang membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada satu cerita lama yang mengisahkan tentang kapal yang karam. Pada saat kapal itu terbelah, pecah, maka semua orang pergi menyelamatkan diri dan berusaha untuk bisa selamat. Ada yang naik sekoci, ada yang berenang, dan juga apapun juga mereka raih untuk bisa mengambang. Ada seorang yang bisa mendapatkan satu papan yang cukup lebar, maka dengan papan itu dia terus berusaha untuk mengapung dan menyelamatkan diri. Akhirnya dia terdampar di sebuah daratan. Selamatlah dia. Orang yang selamat itu memeriksa keadaan sekeliling. Ternyata itu adalah sebuah pulau kecil yang kosong. Dia tidak mendapatkan ada makhluk yang hidup di situ. Untuk bisa hidup, maka dia mencari apapun juga yang bisa dimakannya. Buah dari tanaman-tanaman liar, umbi-umbian, daun-daunan yang bisa dimakan untuk bisa bertahan hidup. Lalu dia mengumpulkan kayu dan daun-daunan untuk membuat sebuah pondok yang kecil, supaya dia bisa terhindar dari panas terik matahari dan bisa tidur di malam hari. Saudara, beberapa hari ia terus menanti. Dia berharap supaya ada orang yang bisa menolong dia. Kalau ada kapal yang bisa mendekat, pertolongan tidak kunjung tiba. Maka pada saat dia mencari makanan di hutan kecil di situ, dia melihat ada asap, lalu dia kembali ke dekat pantai, dan ternyata pondok yang sudah dibangunnya dengan susah payah terbakar. Dia menangis, menjerit, dan dia mengatakan dalam doa-doanya, Tuhan, mengapa Engkau tidak mengirimkan orang untuk menyelamatkan aku? Mengapa Engkau tidak mendengarkan doaku supaya aku bisa cepat pergi dari pulau ini? Tetapi mengapa Engkau membiarkan nasib malang menimpa aku? Pondok yang aku bangun kini dengan susah payah sudah lenyap. Satu-satunya milikku sudah lenyap, Tuhan. Oh Tuhan, sungguh malang nasibku. Demikianlah rintih orang itu. Ia duduk di bawah pohon. Tidak lama kemudian dia melihat ada kapal yang menepi mendekati dia. Dan akhirnya dia mengatakan, inilah datang pertolongan. Dan seorang awak kapal mengatakan, kami datang karena telah melihat tanda yang kau kirimkan, yaitu asap yang kau buat. Kini dia tahu bahwa ternyata ini bukan nasib malang, tetapi dia sungguh mujur, karena Tuhan dengan cara yang ajaib sudah menolong dia. Saudara, pria itu sadar bahwa gubuk yang terbakar itu bukan nasib malang, tetapi justru mendatangkan kebaikan buat hidupnya. Itulah cara Tuhan yang menolong dia dengan cara yang ajaib. Saudara, mungkin ketika kita mengalami masalah-masalah yang berat, kita tidak dapat mengeluarkan kata-kata lagi.
Mungkin kita juga bingung bagaimana kita harus berdoa. Bahkan banyak orang malas berdoa atau tidak bisa berdoa. Saat seperti itu, Roh Kudus menolong kita. Seperti firman Tuhan yang sudah kita baca tadi. Dengan keluhan-keluhan yang tidak terdengar, Roh Kudus berdoa dalam hati kita. Menaikkan doa-doa untuk kita sebagai orang-orang percaya. Permohonan kita naik kepada Tuhan melalui Roh Kudus. Tuhan punya banyak cara untuk menolong kita. Pertolongan Tuhan melampaui apa yang dapat kita pikirkan. Tuhan tidak pernah merencanakan kemalangan buat kita. Tuhan mengizinkan hal-hal yang tidak kita sukai. Tuhan punya maksud indah bila kita harus mengalami apa yang tidak kita sukai. Mungkin Tuhan sedang membentuk kita. Tuhan ingin kita lebih sabar. Tuhan ingin supaya kita bisa mengerti orang lain. Mungkin Tuhan juga sedang mendidik kita agar kita juga lebih perhatian terhadap orang lain. Atau kita bisa lebih dekat pada Tuhan. Atau agar iman kita makin dikuatkan. Percayalah Tuhan akan menolong kita saat kita putus asa atau merasa doa-doa kita tidak terjawab. Tuhan sedang bekerja di dalam hidup kita untuk mendatangkan hal-hal yang baik untuk masa depan kita. Walau kita mungkin suatu saat merasa lelah menunggu pertolongan Tuhan, seolah Tuhan berdiam diri. Mungkin kita bertanya-tanya, mengapa saya harus melalui jalan hidup seperti ini? Jangan hidup sesuka kita sendiri, jangan menjadi putus asa. Tetapi mari kita belajar untuk memahami maksud Tuhan. Roh Kudus akan menolong kita untuk memahami rencana-rencana Tuhan di dalam hidup kita. Ia selalu menyediakan yang terbaik bagi hidup kita. Apa yang kita alami dapat Tuhan pakai untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Tidak semua yang pahit akan menjadi hal yang buruk. Tuhan bisa mengubah menjadi hal yang baik dan manis dalam hidup kita. Percayalah, apa yang buruk tidak selalu merupakan nasib malang buat kita. Kadang itu adalah awal dari kemujuran dan kebaikan yang Tuhan rencanakan bagi kita. Percayakan hidup saudara kepada Tuhan, agar saudara merasa damai sejahtera. Amin. Bapak, Ibu, dan teman-teman, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang sudah kami dengar. Kiranya Tuhan menolong kami untuk bisa melakukannya dalam kehidupan kami. Saat ini kami turut berbahagia bersama Oma Vita Hutagalung dan Kakak Alicia Samantha yang berulang tahun. Kiranya Tuhan memberi kesehatan, kebahagiaan, dan umur panjang. Kiranya Tuhan memberkati setiap apa yang dilakukannya. Inilah doa kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.